belajar sama tentang teknik menulis berita. Saya sih yakin jadi teman-teman yang ibu-ibu sih jadi sudah mungkin hanya mungkin faktor tidak kayak dalam bentuk sih makeup ini loh. Jadi saya yakin jajannya ibu-ibu PDA, BCA, rantai ini pinter hanya waktu. Baik teman-teman, untuk materinya nanti akan kita sampaikan secara garis besar saja karena waktunya sudah sore, jangan juga sudah ini jam-jam kritis jam-jam kritis. Harusnya ini tadi di awal masih fresh, pikirannya masih cerdas, bagus loyo dong ya. Karena saya anak bontot ya, karena saya kebagian paling akhir nggak apa-apa. Iya. Baik, nah sekarang sedikit tentang nilai branding Aisyah. Bahwa Aisyah itu merupakan gerakan Islam berkemajuan. Jadi kalau kita selaku anggota Aisyah, harusnya pikiran kita itu visioner, tidak kolot, tidak okok wah harus ada dasarnya. Railoknya itu gimana? Sehingga pikiran kita pakai logika. Kemajuan segala sesuatunya harus ada dasarnya. Kemudian Aisyah sebagai gerakan praktis amal usaha layanan publik untuk pemenuhan hal dasar. Aisyah itu luar biasa diterapkan ngapi-ngapi cara basa Jawa ya, bagus banget. Kemudian Aisyah sebagai gerakan perempuan berkemajuan. Kita semua harus berkemajuan, tetapi jangan kemajuan. Jangan kebablasan. Kita harus tetap taat pada aturan agama, aturan negara. Sehingga apapun, jenengan surga jenengan ada di mana? Ada di suaminya ya. Kemudian gerakan Aisyah memiliki kepedulian pada kelompok rentan dan berbasis komunitas, bekerja di komunitas. Jadi kita itu harusnya kolaborasinya. Kalau guru-guru penggerak itu kan jadi ditambahkan kolaborasinya. Di Aisyah sudah dianjurkan sejak dulu untuk berkolaborasi. Berwawasan kebangsaan sebagai gerakan kebangsaan yang mempromosikan nilai-nilai keindonesiaan perdamaian yang multikultur. Jadi kita itu kalau orang bicara cinta NKRI, Aisyah itu juga cinta banget. Dan cintanya sudah dari dulu dengan diwujudkan tindakan, tidak hanya mau doa, tapi sudah dengan tindakan. Nah, berikutnya ada Islam berkemajuan, ada perempuan berkemajuan. Kalau Islam berkemajuan ini berarti mengandung nilai-nilai kemajuan responsif dengan problematika selaras dengan kemajuan zaman. Jadi kita selalu mengikuti perkembangan zaman. Kita jangan tabu dengan perubahan, karena perubahan itu suatu keniscayaan pastian mesti berubah. Zaman biyen seperti misalnya kita bocah sebagai guru nggak masalah, lempar pakai penghapus nggak masalah, tapi yang sekarang salah. Dengan jangan dia bisa masuk penjara nggak pakai wali murid, sehingga zamannya ada beda-beda. Sehingga harus kita ikuti perkembangan zaman dan juga regulasi yang ada. Terus dilakukan gerakan melalui pencerahan, membebaskan, memberdayakan. Memberdayakan ini jelas kita Aisyah memberdayakan semua potensi yang ada. Nah, perempuan berkemajuan itu berarti perempuan membangun perdamaian, menghormati martabat kemanusiaan baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini memiliki derajat dan perlakuan yang sama
tidak diskriminasi. Jadi kita kedudukannya dengan laki-laki itu sama dalam hal kebaikan, tetapi yang fitrah tetap tidak sama. Misalnya kita bisa melahirkan mengandung haid dan sebagainya, tapi kalau laki-laki tidak, tetapi di hak-haknya relatif sama. Nah, ini manajemen pengetahuan Aisyah itu ada menciptakan, mengumpulkan, memelihara, dan mendiseminasikan menggunakan pengetahuan. Kalau LPPA itu ada mendata, terus menganalisa, menulis, dan mempublikasikan. Kalau yang sudah kita lakukan mungkin beberapa waktu lalu sudah mendata. Nanti kita data-data itu kita analisa, menulis sudah biasa menulis, mempublikasikan kita juga sudah biasa mempublikasikan. Jadi teman-teman dicatat, jangan bingung tugasnya LPPA itu apa ya? Sudah bingung. Kenapa ini LPPA ya? Itu tadi tugasnya mendata, menganalisa, terus kemudian menuliskan dan mempublikasikan. Kalau kita pengen mempublikasikan, bisa dengan Facebook, dengan WA, dengan Instagram, dengan YouTube, dan dengan yang lain. Kalau ingin ditampilkan di PDA Banjarnegara, bisa dikirim, bisa jadi ke saya, atau bisa lewat grup PCA PDA. Nah, tata kelola pengetahuan Aisyah itu ada dokumentasi, ada pengolahan, publikasi, dan menggunakan pengetahuan Aisyah yang kita miliki. Jadi sangat-sangat mulia sekali sebenarnya. Nah, apa itu berita? Masuk ke inti, tapi kan persepsi. Berita itu laporan atau apa saja yang ingin diketahui, perlu diketahui, menarik perhatian dan pengaruh. Jadi intinya berita seperti itu. Nah ini ada gambar, ini Banjarnegara loh, kegiatan apa bu? Senam Samsur ya di Pendopo ini saya ambil. Nah ini para pejabat-pejabatnya, ini kegiatan apa? Kemarin di Pusdaru ada Banggot dan Labdek itu. Nah, ketika dengan mengambil gambar, ambillah gambar-gambar yang bisa menggambarkan kegiatan itu. Jangan saya bikin gambar selfie. Kalau di berita jangan gambar dengan selfie. Terus dikirimkan, karena itu redaksi nggak dianu. Ini gambarnya apa ini? Gambar kira ayu-ayu. Kegiatan, misalnya seperti ini loh. Jadinya bisa ngambil gambar dari sini, atau dari sini jadinya bisa ngambil ada tulisannya pertemuan mulai itu bisa. Nanti bisa dibuat perintahnya. Nah, apa yang layak menjadi berita? Nah, apa yang layak menjadi berita atau punya nilai? Yang pertama itu aktual. Aktual itu baru saja terjadi. Sekarang kejadiannya besok masih aktual. Besok lusa masih aktual. Bulan depan wis kagaduan expired cara susune. Ya, jadi semakin dekat dengan kejadian berarti semakin aktual. Nah, wartawan kan kegiatannya ini langsung nulis berita kegiatan rampung sudah langsung dikirim ke redaksi. Rampung itu sangat aktual. Nah, teman-teman kalau jenengan di cabang atau ranting punya kegiatan cepat ditulis. Paling enggak satu cabang itu punya 2 orang ditugasi untuk dokumentasi lah. Jadi kalau satu halangan pasti ada yang lainnya. Tapi nek satu orang gerak nggak bisa mengikuti, ya wes silang. Nggak ada yang mengabadikan kegiatan minimal 2. Termasuk ini majelis-majelis dan lembaga. Ini sangat penting loh. Majelis lembaga paling tidak punya 2 orang lah yang dipasrai kan mengabadikan kegiatan. Syukur dengan membuat deskripsi kegiatannya. Karena kalau
semua dipasrahkan ke saya, jenengan hanya setor foto, bang koyong gering, lalu terus itu magre tambah lembaga tambah cabangnya 6 nanti gitu. Nah dengan pertemuan ini harapan saya nanti semua bisa membuat berita sehingga ketika dikirim ke saya tidak mentah banget. Saya cukup mengeditnya ringan sehingga akan memperlihatkan. Kalau berita ini biasanya saya masukkan di layarmu. Dulu itu kita punya website dari pusat, website PDA. Tapi karena suatu hal sudah 1 tahun yang lebih itu nggak dioperasionalkan oleh pusat, nggak bisa dibuka. Padahal beritanya kita sudah ratusan di sana, termasuk kepengurusan periode dulu semua sudah kita masukkan ke database yang ada di SIA itu. Tapi karena error atau mungkin karena biaya kami belum tahu, pusat sudah setahun ini nggak bisa kita akses. Nah kita kehilangan data, padahal pengurus cabang Minorong, pengurus cabang Sumberjo, pengurus cabang mana saja sudah kita masukkan di data ini. Termasuk beritanya sudah ratusan. Nah, kalau sekarang saya akhirnya lunak di layarmu, tapi milik kita juga. Milik Muhammad, dia dari jenengan berita berupa tulisan dan foto, kirimkan saya, nanti saya kirimkan ke layar. Kemudian berdampak, berita itu harus punya dampak, tentunya dampak yang positif tentang siar kita. Terus kedekatan geografis atau emosional, proximity. Nah kita Banjar ya sebaiknya memberitakan Banjar kan ada geografisnya. Kalau memberitakan luas mungkin bisa dengan kan punya grup daerah asal, tapi pas. Saya misalnya saya masih grup Almarhum di Jogja, Sleman itu tentang Muhammadiyah, Muhammadiyah, tetapi karena bukan geografinya kan enggak, walaupun berita bagus-bagus, tapi kan enggak relevan. Kemudian manusiawi, kalau enggak itu manusiawi, ya jangan diberitakan lah. Misalnya perusahaan yang sampai menimbulkan kematian, enggak rusak, enggak malah menimbulkan trauma, sing apik-apik wae lah. Iya, sing apik-apik. Pembunuhan, itu kan ada pembunuhan ya, di Raja atau mana itu juga sebaiknya iya di Aisyah misalnya. Unik, ya, misalnya good praktek baik, gitu lah bagus. Misalnya MX atau MKes punya kegiatan sing bisa jadi tauladan, unik bisa dijadikan berita ini. Konflik atau pertentangan itu juga bisa untuk berita. Nah, apa yang layak menjadi berita? Tidak semua peristiwa layak jadi berita ya, yang bagus-bagus. Ini gambar apa ibu-ibu kalau PDA tahu? Kemarin ya, pembagian hadiah lomba menu lezatmu. Ini sebenarnya kami kirim ke layarmu, ternyata ini ditolak. Kira-kira apa? Gambar ini kok ditolak nggak dimuat di layarmu? Kenapa ya? Ada yang punya pendapat ini padahal bagus loh, tapi yang ditokkan, yang dikeluarkan di layarmu itu gambar masakannya itu. Kalau gambar ini ternyata digigui. Kira-kira apa? Tidak pakai seragam. Tidak pakai seragam? Ya, boleh yang lain. Sudah bagus. Kalau nggak pakai seragam nggak masalah, kalau nggak gemuruhnya ini backgroundnya ini pemilu loh. Pemilu tahun 2024 sosialisasi pilkada. Digeguri larangan vaksin. Lampu ada di kegiatan pemilu. Iya, tak suruh turunkan belum tentu kembali. Jadi segala sesuatunya juga harus dicermati. Misalnya kita motret gambar ini, kan ada triwulan ya, triwulan pertemuan. Nah ini cocok, tapi kayak gini masih misalnya pertemuan PKK karena bentuknya misalnya ya nggak jadi. Masa pertemuan PKK seragamnya Aisyah?
Masa ini judulnya pemenang penerimaan hadiah lomba inovasi memasak lezatmu, masa umurnya sosialisasi media dan sebagainya. Nah ini PDA Banda Negara sukses bulan pelatihan beliau. Nah ini contohnya sudah kami kirimkan. Kan gambarnya relevan bahwa ini Pak Sopudin sedang melakukan sambutan pengenalan, bukan sini sosialisasi ya. Kemudian yang ini PDA Banda Negara gelar lomba senam Sansoria ini. Kalau ini keluar di layarmu, kalau ini di suara ya Aisyah, suara Aisyah. Jadi kita biasa kirim kadang di suara Aisyah, kadang di layarmu. Kalau yang pendidikan sih saya biasa di suara Guru Jawa Tengah. Kalau di Kemuhammadiyah ini. Nah, ragam berita itu ada berita langsung, berita ringan, berita kisah. Berita langsung itu ya langsung menyampaikan peristiwa yang secepatnya perlu diketahui halayak. Itu kalau berita langsung. Penulisan dengan piramida terbalik bagian penting ada di atas. Kalau Bunda sebenarnya ini sudah biasa ya Bun. Berita ringan itu bersifat hubungan intens dari manusiawi yang ringan-ringan saja lah, berita-berita yang enteng-enteng ya abot-abot. Kemudian berita kisah ini bisa laporan-laporan atau feature. Ini bisa misalnya dengan ada tokoh Muhammadiyah atau tokoh Aisyah yang bisa diangkat menjadi suatu berita bisa. Kita sebenarnya sudah sejak periode yang dulu itu pengen mengangkat kisah sejarah Aisyah di Banjar, tapi sampai detik ini memang belum cukup dokumen yang kita miliki. Dulu cabang-cabang disuruh menyetorkan, itu yang menyetorkan baru sekitar 5 cabang apa ya. Saya masih ingat ada Sujo menyetorkan, Karangtengah menyetorkan periode dulu loh. Nah, dari 26 masa yang menyetorkan hanya 3 kan kami nggak bisa menyusun sejarah PCA sebagai negara, akhirnya mangkrak. Nah tahun ini Mbak Konata dan Mir akan ngoprak-oprak nanti supaya bisa terkumpul nanti bisa kita berikan untuk sejarah cabang sebagai negara. Ya. Kemudian ragam berita itu ada kolom, ada tajuk rencana, ada pojok. Kalau kolom itu biasanya berisi komentar atau pandangan seseorang. Kalau tajuk itu juga tulisan yang mempengaruhi pendapat khalayak. Itu biasanya masuk di tajuk, dan pojok itu kritik secara ringkas. Dan biasanya juga sedikit ruangnya itu ada di pojok. Berita investigasi, berita dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan. Kalau di TV kan ada investigasi pembunuhan di Madinah misalnya, atau investigasi orang hilang dan sebagainya. Itu berarti lakukan penyelidikan. Opini ini juga pendapat dan atau pemikiran yang bisa digunakan. Nah, nggak usah narasumber. Nah, narasumber itu penting sekali sehingga kadang ketika ada kegiatan saya menyempatkan untuk ketua panitia atau ketua PDA, saya kami sedikit wawancarai untuk melengkapi berita biar lebih akurat karena ada narasumbernya. Narasumber itu orang yang bisa memberikan uraian kegiatan itu dengan baik di narasumber. Ini kalau membuat berita yang bisa disebutkan namanya atau jabatannya. Menurut Ketua PDA Banda Negara, tujuan dari penyelenggaraan pertemuan tahunan adalah misalnya dan sebagainya. Atau menurut Ketua Panitia dan bisa juga. Nah, ini esensi pentingnya boleh dipotong. Penulis berita itu intinya 5B1H. Buat jenengan
kursus wartawan di Amerika, Australia, maupun Belgia, intinya ya ini menulis berita itu 5W1H. Apa namanya kursus Los Angeles ya pada tapi kebakaran nggak bisa ke sana. Iya, menulis berita itu harus memenuhi paling nggak 5W1H. Ya, 5W. 5W itu ada web. Iya, kapan? Kalau di sini kan ada kegiatan ini kapan? Berarti hari Ahad tanggal 19 Januari 2025. Di mana? Oh, di gedung dakwah Muhammadiyah Wanadadi. Kemudian ada ya, ada siapa saja yang terlibat, siapa saja yang hadir, siapa saja yang diundang itu diuraikan. Ada buat apa? Kegiatan apa ini? Kegiatan pertemuan triwulan PCA se-daerah Banjarnegara. Ya, kemudian ada bagaimana, ada mengapa jenengan berarti uraikan mengapa kegiatan ini diadakan, tujuannya apa, terus bagaimana proses kegiatan ini berjalan, materinya apa saja, dari menyampaikan tentang ini, dari apa tadi ya, tablet, kemudian dari LPPA dan sebagainya. Nah, tentukan angel berita itu fokus persoalan yang mau diangkat. Kalau kegiatan ini tidak harus judulnya misalnya pertemuan triwulan PCA se-daerah Banjarnegara terlalu klasik, padahal bisa ngambil sisi lain, misalnya tentang gairah ibu-ibu Aisyah dalam tadi yang lomba-lomba tadi, atau antusias Aisyah mengikuti pelatihan menulis berita, kan bisa juga judulnya itu, atau judul-judul lain yang menarik. Berita membuat tulisan lebih menarik dibaca, bahasa temanya juga lebih fokus dan relevan. Nah, tadi 5W1H, boleh difoto ini. Buat apa yang terjadi? Siapa yang terlibat dalam peristiwa? Kalau teman-teman di cabang atau orang yang membuat berita, paling nggak memuat ini. Dengan beritanya tentang apa? Oh iya, tadi sumber mau mengingat tentang apa, Mbak Sintri tadi? Tentang kegiatan pelatihan dan Khatmul Quran di NID. Oh iya, berarti itu tentang Khatmul Quran yang di Sumberjo. Siapa yang terlibat dengan uraikan yang terlibat? Mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa ada kegiatan itu? Tujuannya apa saja, latar belakangnya? Kemudian ada kapan? Itu berarti waktunya. Di mana? Apa di gedung TK atau di mana yang di Sumberjo itu? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Berarti juga akan misalnya di cabang mengadakan hari Muhammadiyah, sering banget ini kali benar dan belajar mau ya. Berarti jenengan bisa uraikan judulnya apa, yang terlibat siapa, kapan, tempatnya di mana, yang memberi sambutan, misalnya PCM memberi sambutan intinya apa, PCA-nya juga intinya apa, nggak usah terlalu panjang. Kemudian yang lain, misalnya pengajian. Nah, ini berita itu ada judul, ada lead, atau teras berita, ada body. Judul jelas lead, agar pembaca tertarik pinter-pinternya dengan membuat judul. Tetapi judul jangan ngapusi. Kadang judul kita harus tertarik bacanya judul. Judulnya isinya lucu. Itu nggak boleh, kalau Aisyah janganlah. Hanya semata-mata ingin menarik orang mau baca, tetapi tidak relevan dengan isinya, jangan. Kalau kita buat yang menarik, yang manis, yang elegan, tetapi sesuai dengan isinya. Ya. Kemudian teras berita atau bodi tubuh berita itu berarti menjelaskan dari judul tadi yang ada.
body itu satu harinya terdiri dari satu atau dua kalimat saja. Ya, jadi seharinya jangan panjang-panjang, walaupun kadang saya ya cok nulisnya panjang-panjang. Nah, nulis kemarin tak kelar nggak harus panjang, cukup pendek, tapi nggak masalah sih, di layarmu tetap banyak, masih bisa ditolerir. Kemudian gunakan kalimat yang pendek. Bahasa jurnalistik itu sederhana, kalimatnya pendek, singkat, padat, dan jelas. Lah angin ngomong singkat, padat, jelas, sederhana. Lah itu perlu jam terbang. Artinya dengan perlu laki-laki yang suwe-suwe pinter lah. Orang suwe-suwe lawas, orang suwe-suwe pinter. Suwe-suwe lawas. Nah ini contoh-contoh berita saja ini. Contoh berita. Meresmikan pembangunan, oh berarti apanya ini? Meresmikan. Waktunya kapan? Oh Sabtu. Di mana diadakan? Nah ini. Agendanya apa? Kan ada 5W1. Hanya semua ada. Nah ini juga contoh-contoh berita. Cantelan ini kan ada judulnya menarik. Cantelan PRA serangan bagi di masa pandemi. Tahu nggak cantelan bunda-bunda? Cantelan itu zaman pandemi. Ini di PRA serangan itu menyantelkan sesuatu makanan apa gitu di depan. Ya bukan nama tempat cantelan. Jadi kayak masa pandemi kan orang memberikan pergi dan bukan lagi nongkrong. Oh siapa yang mau? Nah itu kan kita menarik. Di PRA ya, jadi tampilannya ada mungkin makanan atau sayur atau apa yang diletakkan di itu gerbang orang yang kena pandemi saat itu. Nah ini juga contoh ya tampilan. Gunakan foto berita. Foto itu fungsinya untuk melengkapi atau memperjelas berita. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi bisa menggambarkan ketika lomba masak dan pas masak perlu di foto pas masak. Ketika lomba senam mas senam. Ya jangan ketika lomba senam dengan miringkan dengan selfie video senam. Ya tapi pas senam. Foto harus jelas idenya atau punya nilai ini. Ini kan kegiatan ibu-ibu misalnya membuat masakan atau mendaur ya apa gitu. Ini menanam pemanfaatan pekarangan ya. Nah artikel saya percepat saja ya, waktunya sudah sore. Intinya artikel itu karangan pendek berkisar 700 sampai 1000 kata. Ini artikel apa yang menyampaikan ide-ide panjenengan berkaitan dengan keaisyaan, kemuhammadiyahan atau hal-hal keislaman lainnya boleh, atau tentang kesehatan lingkungan dan sebagainya juga boleh. Nah ini memahami karakter era digital. Sumber informasi itu di genggaman jenengan. Di HP itu Al-Quran ada, tafsir ada, soalnya oke banget, kadang sifat-sifat orang bukan porno, seliweran ya. Makanya hati-hati dengan anak cucu panjenengan, anak cucu kita dengan itu. Kalau anak itu harus sudah di-set HP-nya khusus anak-anak, sehingga tidak muncul hal-hal yang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak. Nah, stamina membaca turun. Sekarang kalau disuruh membaca yang seperti ini kan koran, majalah, suara isya, jenengan kan sudah kesel. Tapi kalau mau HP lah, kita jenengan. Mana nonton drakor, aduh sejalan. Daya tahan membaca juga kurang daya tahan membaca di layar HP atau komputer. Penulis pembaca semakin dekat, itu era sekarang, sehingga tidak seperti dulu. Semua orang bisa jadi penulis saat ini, semua orang bisa jadi artis, semua orang bisa jadi penyanyi, semua orang bisa jadi apa saja sekarang. Tidak harus pergi ke ibu kota, di dalam kamar jenengan bisa jadi artis. Sudah nyanyi
kita sekilas saja, monggo kalau mau difoto karena waktu sudah sore. Nanti masih ada satu majelis yang akan menyampaikan. Sebelum menulis, bayangkan siapa yang akan membaca, kemudian ingat bahasa pembaca, jangan panjang berbeli, tetapi tadi yang sederhana, kemudian pendek, padat, berisi jelas. Lihat segmen media dan karakternya. Nah, langkah menulis, tentukan tema. Yang kedua, rumuskan ide. Yang ketiga, kembangkan pembahasan. Kalau ingin menulis tentang artikel dan sebagainya. Nah, ini model pembuka tulisan. Kalau mau difoto, karena memang ya nanti insya Allah tak share ya. Kalau tenanan ini butuh berbulan-bulan. Kalau wartawan itu pendidikannya kan cukup lama. Kalau ini paling nggak harus berita ya 3 hari apa. Nah ini pokoknya pesan itu saja sejak pengurangan yes. Nah ini monggo kemudian juga ini contoh kerangka. Ya, sudah ya. Tes contoh buka tulisan. Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua, namun tidak cukup untuk memenuhi keinginan segelintir kecil manusia yang serakah. Ini kutip dari Muhammad, dan ini bisa menjadi awal pembuka ketika dengan tulis artikel misalnya tentang pelestarian lingkungan atau apa, ini bentukannya bisa gimana. Kalau yang contoh berbasis data yang sudah data-data juga bisa ditampilkan hasil sensus atau data-data. Contoh penutup ini calon nanti saya share, jadi bisa pelajari sendiri di rumah. Selesai. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas keterbatasannya karena terbatasnya waktu. Kita bisa saling belajar lewat WA atau lewat lainnya. Sekali lagi saya mohon tolong monggo teman-teman di cabang ranting kalau punya kegiatan ditulis sebisanya lah, sebenarnya 5W1 apa nanti bumbu-bumbunya tak tambahin saya supaya manis kan tidak hanya itu, karena itu tak hanya 5 baris di sini tempatnya, tapi dengan mereka nanti akan dibayar. Dan saya yakin sebenarnya setiap minggu itu cabang memiliki kegiatan 25 cabang yang ada pengirim layar untuk tapi saya nggak ada ngirim. Tadi saya ada berita gembira sebenarnya mau ngirim, alhamdulillah nanti bisa kita ulang. Yang lain monggo di cabang-cabang ada yang ditugasi untuk mensiarkan apa kegiatan kita sehingga ada hari bermuhammadiyah dan sebagainya bisa terekspos di media massa. Sekarang kalau nggak diabadikan, nggak ada jejak digitalnya. Anak cucu kita nggak akan bisa membaca, nggak akan bisa melihat perjuangan kita. Tapi kalau ada jejak digitalnya, kita sudah jadi mbak-mbak, cucu-cucu kita melihat, oh iya, bunda yang mungkin dulu ketika muda mengadakan ini, itu. Demikian sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Ibu. Terima kasih. Ibu-ibu ini sudah lagi kita